Hai Smart Viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara Hasibuan di program baru yang telah dihadirkan di Binus TV yaitu Good Talk. Nah buat kalian yang belum tahu apa itu Good Talk itu adalah sebuah program di mana kita berdiskusi dengan seorang narasumber yang memiliki prestasi yang cukup luar biasa baik bidang nasional maupun di internasional dan juga yang memiliki social impact terhadap masyarakat kita. Nah yang menjadi narasumber perdana kita atau yang jadi orang pertama di episode pertamanya Good Talk yaitu adalah seorang pendiri dan juga CEO dari sebuah aplikasi yang bernama Clue. Nah buat kalian yang penasaran apa itu Clue, jadi langsung aja kita bincang bersama beliau yaitu Rama Raditya. Halo Kak Rama, apa kabar? Halo, thank you nih udah jadiin saya tamu perdana. Iya, gak apa-apa. Kehormatan sendiri. Ya. Karena Kak Rama ini tuh apa ya? Kita ada tim kreatif kita itu nge-research bahwasanya banyak karya-karya Kak Rama itu yang udah ngebantu masyarakat kita nih. Salah satunya adalah aplikasi Clue. Betul, baca apa? Sebutannya betul kan? Clue atau Clue? Clue? Betul, Clue. Clue ya? Q. Nah, Ya. tapi sebelum lebih jauh nih Kak, kita masuk nih. Aku pengen nanya dulu, keseharian Kak Rama ini sebenarnya ngapain sih? Apalagi kan pandemi gini. Apakah lebih lebih rajin ngelakuin sesuatu karena lagi di rumah atau banyak hal-hal yang nggak bisa dilakuin lagi tuh karena di rumah? Enggak juga ya, olahraga lah. Olahraga sama, ya kalau startup itu kan selalu sibuk ya. Jadi ya selalu inilah, on call lah kalau misalnya startup. Jadi always depan laptop juga gitu. Oke, jadi ada tetap aja kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan by internet gitu ya. Ya, Nah, pasti. aku juga pengen penasaran nih Kak. Clue itu sebenarnya apa sih? Boleh dijelasin nggak? Karena teman-teman di rumah juga mungkin Smart Viewers juga belum tahu tuh. Ada yang belum tahu apa itu Clue. Jadi Clue itu awalnya lahir dari concern kita terhadap kebutuhan global sebenarnya, yang kita baru tahu juga setelah melakukan beberapa riset. Jadi manusia itu atau populasi dari bumi itu akan pindah ke kota semuanya by 2050, 70% dari populasi di bumi ini akan pindah ke kota. Kan banyak yang masih di urban areas kan sekarang. Oke. Dengan adanya perubahan, ini sorry ya saya matiin dulu kedengaran suara WhatsApp. Oke. Dengan adanya perubahan, dengan adanya urbanisasi tersebut, kota makin butuh sebuah solusi untuk bisa memonitor pergerakan ya. Jadi permasalahan-permasalahan sosial itu nggak muncul, gitu. Jadi kayak banjir, macet, jalan rusak itu nggak semakin parah lah gitu. Oke. Nah sekarang kan even pandemi kan hanya banyaknya terjadi di kota-kota yang urbanisasinya tinggi. Nah itu karena apa? Karena urbanisasi. Karena itulah smart city itu, kata-kata smart city, term smart city itu keluar lah gitu ya, emerging dan jadi sebuah solusi untuk perkotaan. Nah Clue ini adalah platform untuk kota cerdas atau smart city yang milik anak bangsa, buatan Indonesia, dan kita launching pertama kali di Jakarta. Oke, berarti udah langsung kerja sama dengan ada beberapa lembaga juga dan pemerintah juga Kak ya? Jadi pertama kali memang langsung dengan Pemprov DKI Jakarta, setelah itu kita sekarang udah lebih dari mungkin berapa ya, hampir 100 kota, Wow. kerjasama sama kepolisian, kerjasama sama pemerintahan, kerjasama sama enterprise ya kayak pemilik properti dan sebagainya. Oke, jadi secara gamblang nih aplikasinya ini sebenarnya banyak banget fitur-fiturnya mulai dari pengaduan gitu-gitu ya Kak. Mungkin boleh jelasin nggak sih, ceritain sedikit apa aja ada yang fitur dalam Clue ini sendiri gitu? Ya, fiturnya ada banyak, tapi sebenarnya solving permasalahan atau problem yang sama gitu. Jadi awalnya itu lebih ke arah gimana pemerintah tidak bisa mendeteksi permasalahan yang ada di lapangan dengan cepat dan menindaklanjuti dengan cepat. Jadi kita sadar pas tahun 2014 pemerintah kesulitan, jadinya kita waktu itu buat satu aplikasi untuk warga namanya Clue. Oke. Setelah itu kita buat aplikasi untuk pemerintah juga untuk menindaklanjuti, dan juga kita membuat sebuah kayak dashboard atau command center. Kita waktu itu masih buatnya setengah matang lah gitu ya. Terus Oke. kita tawarin kita bersurat. Waktu itu saya nggak ada network lah ke government, nggak kenal siapa-siapa kan. Kita bersurat waktu itu Gubernur Jakarta masih Pak Jokowi. Oh, oke. Ya, jadi kita bersurat. Kantor kita masih kecil banget, masih berlima. Itu pun yang 5 satunya office boy. Jadi kita kirim surat, mungkin 7 kali ngirim surat
Cuman baru diterima dan dipanggil tuh di bulan keempat. Kita tiba-tiba terima telepon, yang ngangkat office boy kita itu, Oke. satu employee dari 5 orang. Dia bilang, ini Pak Wagub, waktu itu Wagub ya, waktu itu Wagubnya Pak Ahok, Oke. mau ngajak ketemu untuk diskusi. Akhirnya hari Senin, saya kira waktu itu benar-benar paling ya bawahannya lah gitu kan yang ketemu. Ternyata benar-benar ketemu sama Pak Ahok, kita presentasi, kita bilang, Pak, Bapak mau ngedeteksi seluruh masalah yang ada dengan cepat nggak? Kita mesti empower warga, tapi mesti ditindaklanjutin, mesti komit. Akhirnya beliau komit, Jakarta juga langsung menginisiasi ya Jakarta Smart City. Dan itu langsung terjadi 9 bulan kemudian kita launching. Oke, berarti bisa aku sebut ini bahwasanya Clue ini sendiri apa ya, merupakan startup pertama yang kerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta? Bisa dibilang ya, waktu itu tahun 2000, yang pasti sih startup Smart City. Iya, Pertama startup kali Smart ada City di Indonesia ya mungkin kita gitu. Oh Ya. wow, oke. Berarti kalau apa, akhirnya pemerintah mendukung program dari Clue ini sendiri, aplikasi ini sendiri, itu karena apa sih Kak? Sebenarnya kalau saya lihat timing juga bagus ya, timingnya pas sekali karena pemerintah lagi mau transformasi digital dan juga ingin memangkas birokrasi waktu itu kan. Karena kalau dulu kan ngadu ke pemerintah lama banget, kayak kirim surat yang nggak ada yang balas. Kita aja kirim surat waktu itu 5 bulan kemudian kan, karena memang sistemnya masih belum ada digitalisasi gitu. Akhirnya kebetulan top down ya waktu itu, jadi pemimpinnya lagi benar-benar pengen transformasi, akhirnya terjadilah Clue. Nah ini kita ngeliat di kota-kota lain kan, kita udah jalan 100 kota juga kan. Nggak semuanya kayak begitu gitu. Jadi memang ada beberapa pemimpin yang benar-benar komit untuk kerjain dan akhirnya kotanya jadi smart city. Ada beberapa juga yang ya mungkin masih mengalami kesulitan untuk benar-benar bisa komit gitu untuk transformasi ke arah smart city ya. Oke. Nah, kedepannya kira-kira inovasi apa lagi nih yang akan Clue buat ini sendiri untuk mengembangkan aplikasinya? Jadi kalau dari segi kita Clue sendiri, jadi awal-awal itu kan kita memang lebih mengedepankan pelayanan publik, pelaporan masyarakat ya untuk pelayanan publik. Nah semakin ke sini, walaupun ya pelaporan masyarakat masih jalan, tapi kita juga mengcover dari segi CCTV. Jadi sekarang banyak sekali kayak CCTV yang di jalanan bisa kita apply artificial intelligence untuk mendeteksi masalah. Jadi kayak parkir liar, masalah-masalah mungkin mobil yang satu arah, nerabas satu arah, misalnya motor nggak pakai helm, yang kira-kira kayak gitulah. Orang nyebrang jalan sembarangan, tiba-tiba ada api dan sebagainya. Jadi ini CCTV yang langsung mendeteksi menggunakan AI. Karena kan kalau jam 3 pagi nggak ada warga yang lapor kan. Jadi harus benar-benar sesuatu yang nyala 24 jam gitu. Nah, konsepnya sama. Jadi begitu dia detect sesuatu, langsung di-alert ke petugas lapangan, polisi, dishub, Satpol PP dan sebagainya bisa langsung tindak lanjut sehingga semua performance-nya terukur. Jadi si government juga tahu nih, kira-kira gue mesti taruh orang di mana lagi gitu atau nambah CCTV di mana lagi gitu. Nah, inovasi yang lebih erat dengan AI ya, artificial intelligence yang kita terus kembangkan. Oke. Berarti bisa dibilang ini laporannya itu real time nggak sih Kak? Real time. Real time ya berarti ya? Dan masyarakat kalau lapor juga harus di lokasi, dia nggak bisa tiduran di rumah tiba-tiba mau ngelapor, wah kayaknya banjir nih di depan. Atau misalnya dia bilang, wah ada sampah nih yang tadi saya lewat 1 jam yang lalu, saya mau lapor sekarang gitu. Dia nggak bisa. Dia benar-benar harus di lokasi foto. Karena kalau nggak terlalu banyak, kita di awal-awal buat kayak gitu terlalu banyak orang ngelapor ambil foto dari Google gitu loh, udah gitu dilaporin. Tapi sekarang dia mesti di lokasi, foto langsung di tempat. Tapi usernya dia itu anonymous, jadi inilah ya tertutup. Jadi orang nggak bisa tahu itu siapa yang lapor. Lebih private gitu ya? Iya, karena pernah juga orang disamperin. Begitu udah ngelapor, tukang nasi goreng waktu itu kalau nggak salah dia jualan di trotoar, dilaporin, disingkirin Satpol PP, ketahuan kan, tukang nasi goreng tahu dilaporin di Clue, dia lihat di Clue, oh ini orangnya namanya ini, tinggalnya di sini, disamperin. Akhirnya sejak saat itu kita buat jadi anonymous lah gitu. Oke. Trial error lah, banyak belajarnya juga dari kondisi market, karena kan nggak ada aplikasi kayak kita kan. Bener, apalagi udah lama pasti tetap akan ada evaluasi dan perkembangan terus-terusan dari aplikasi ini gitu. Kak Rama, kita kan dari tadi udah ngobrolin tentang Clue ini sendiri gitu ya. Nah, gimana kalau kita minum dulu? Tadi kan udah capek juga ngobrol-ngobrol tentang Clue sendiri. Gimana kalau siap ini kita ngobrolin tentang AI atau Artificial Intelligence? Kan topiknya cukup menarik nih.
Nah buat smart viewers, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.